Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihananda Putri Fadilah, NIM 18610044. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jawaban UAS struktur aljabar 1. Pada soal yang pertama, misalkan M2R yaitu matriks berukuran 2x2 di mana ABCD-nya adalah anggota dari bilangan real, pandang M2R dan R sebagai grup terhadap penjumlahan jika pemetaannya yaitu pemetaan Q yaitu memetakan dari M2R ke R, di mana kita peroleh bahwa Q dari matriks ABCD itu sama dengan A plus D. Soal yang 1A, buktikan bahwa Q adalah suatu homomorfisme. Misalnya kita ambil A plus D anggota dari R, maka akan kita peroleh Q A plus D itu sama dengan matriks A, B, C, D. Terus yang kedua kita ambil X plus Y anggota dari R juga, maka kita akan peroleh Q X plus Y itu matriks X 0, 0Y. Sehingga Q A plus D ditambah X plus Y itu akan diperoleh hasil berupa Q A plus D ditambah Q X plus Y. Karena Q A plus D ditambah dengan X plus Y itu sama dengan Q A D ditambah Q X plus Y. Untuk setiap A plus D dan X plus Y-nya adalah anggota dari R, maka Q adalah suatu homomorfisme. Selanjutnya yang ke-1B, tentukan kernel dari Q. Mana kernel dari Q yaitu adalah A plus G, di mana Q A-nya sama dengan identitas. Maka Q A plus G itu sama dengan Q A, di mana identitas dari matriks yaitu matriks 1, 0, 0, 1. Sehingga dari soal kita peroleh bahwa QA adalah A plus D, maka kita sama dengan matriks 1, 0, 0, 1. Sehingga kita peroleh 1, 0, 0, 1. Jadi kernel dari Q adalah matriks 1, 0, 0, 1. Selanjutnya yang 1C, jelaskan Q monomorfisme. Kita ambil X1, X2, X3, X4 anggota dari R, maka kita akan peroleh Q dari X1, 2 itu sama dengan X1 plus X2, dan Q dari X3, 4 yaitu sama dengan X3 plus X4, sehingga diperoleh X1 ditambah X2 itu sama dengan X3 ditambah X4, yang artinya bahwa Q adalah satu-satu, sehingga Q dapat disebut sebagai monomorfisme. Selanjutnya kita ke 1D, jelaskan Q epimorfisme. Kita ambil X, Y anggota dari M2R, maka kita akan peroleh QX plus Y, di mana sama dengan QX ditambah QY, sehingga karena Q ini bersifat onto, maka Q disebut dengan epimorfisme. Selanjutnya kita ke soal 2, nomor 2, yaitu diberikan permutasi Q, di mana permutasinya ada sebagai berikut. Di grup simetri S6, yang 2A kita tentukan order dari Q, di mana kita ketahui bahwa permutasi dari Q itu menghasilkan yaitu 1 ke 3 dan 2 ke 5, ke 6, dan ke 4. Sehingga order dari Q yaitu KPK dari 2 dan 4, yaitu 4. Selanjutnya kita ke 2B, yaitu tentukan Q pangkat 9, di mana kita ketahui bahwa Q pangkat 9 ini dapat kita berubah bentuk menjadi Q 2 kali 4 ditambah dengan 1, di mana Q 2 kali 4 ini bisa sama dengan E pangkat 1, yaitu identitas, sehingga kita peroleh bentuk Q1, di mana Q1-nya tadi adalah permutasi dari 1 ke 3, terus yang kedua adalah 2 ke 5, 5 ke 6, dan 6 ke 4, dan 4 ke 2. Selanjutnya yang ke C, yaitu tentukan Q pangkat min 1, di mana Q pangkat min 1 adalah kebalikan dari Q, sehingga kita peroleh bahwa
Q pangkat min 1 yaitu 4 ke 6, 6 ke 5, 5 ke 2, dan 3 ke 1. Selanjutnya yang D jelaskan apakah Q merupakan suatu permutasi genap. Di mana kita operasikan permutasi dari Q yaitu 2 ke 3, 3 ke 1 ke 5, dan seterusnya seperti ini, maka kita akan peroleh hasil yaitu 2 ke 5, 2 ke 1, 2 ke 3, 4 ke 6, 4 ke 2, 4 ke 3, 1 ke 2, 1 ke 5, 1 ke 4, dan 1 ke 3. Karena ini semua berjumlah 10, maka permutasi Q bersifat genap. Selanjutnya soal yang nomor 3, misalkan H dan K adalah suatu subgrup dari grup G. K adalah subgrup dari H jika orde G sama dengan 24 dan orde dari K adalah 3. Tentukan semua orde yang mungkin bagi H. Berdasarkan Corollary 4.16, maka kita peroleh bahwa perkalian dari K dan H itu adalah 3 kali H. Dan perkalian dari H dengan G adalah 24. Maka orde yang mungkin adalah N, di mana N-nya itu adalah pembagi dari 3 dan N hasil bagi dari 24, sehingga orde yang memungkinkan bagi H adalah 3, 6, 12, dan 24. Selanjutnya kita ke soal nomor 4. Diberikan H yaitu beranggotakan 1 dan SR kuadrat adalah suatu subhimpunan dari grup dihedral D8. Selidiki apakah H merupakan subgrup dari D8, dan jika H adalah subgrup, selidiki apakah H normal. Yang pertama kita akan membuktikan bahwa H adalah subgrup. H merupakan subgrup karena H memuat unsur identitas yaitu 1 tadi, dan H bukan anggota, tidak kosong. Selanjutnya kita pilih 1 dan SR kuadrat anggota dari H, sehingga kita operasikan 1 bintang SR kuadrat juga berada di H, sehingga H bersifat tertutup. Karena H memenuhi sifat subgrup, maka H disebut subgrup. Selanjutnya kita ke pembahasan yang kedua, yaitu selidiki apakah H normal. Untuk membuktikan H normal, kita buktikan apakah koset kanan dan koset kirinya sama. Untuk yang pertama, kita cari koset dari H yang diwakili oleh S adalah S kali H untuk koset kiri, dan koset kanannya H kali S, di mana hasilnya sama yaitu S dan R kuadrat. Selanjutnya kita akan cari koset kiri dan kanan dari H yang diwakili R. Ternyata hasilnya itu berbeda karena R kali H yaitu menghasilkan R dan SR pangkat 3, sedangkan H kali R itu menghasilkan R dan SR. Selanjutnya kita cari koset kiri dan kanan dari H yang diwakili R kuadrat, di mana kita peroleh bahwa koset kiri dari H yang diwakili R kuadrat itu menghasilkan R kuadrat dan SR, sedangkan koset kanannya menghasilkan R kuadrat dikalikan S, maka ini tidak sama. Selanjutnya kita ke koset kiri dan koset kanan dari H yang diwakili SR, di mana kita ketahui bahwa hasil koset kanan dan kirinya yaitu berbeda, di mana koset kirinya menghasilkan SR dan SR pangkat 3, sedangkan koset kanannya menghasilkan SR dan R. Jadi kesimpulannya H bukanlah subgrup normal dari D8 karena ada XH tidak sama dengan HX, di mana setiap X-nya adalah anggota dari D8. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.